PCOS itu sebetulnya kalau itu penyakit yang hanya ada di usia reproduksi buat Oh, perempuan. mhm. Jadi kalau dia sudah menopause ya artinya nggak ada. Kalau misalnya belum reproduksi, belum akil balik artinya tidak ada. Kapan kita bilang PCOS? Jadi Nah, kita iya. harus pastikan dulu nggak ada penyakit lain selain PCOS baru kita tegakkan. Nah sebetulnya ada 3 kriteria utama. Satu adanya gangguan haid. Mmm, Mungkin tadi kita udah sebut ada oligomenore atau amenore. mmm, Oligomenore artinya panjang cycle haidnya itu di atas 38 hari. Jadi dari haid pertama udah 38 hari kok belum haid lagi gitu. Atau amenore. Amenore sekunder itu artinya 12 minggu tidak ada tanda-tanda haid dan tidak ada tanda-tanda hamil. Kita ngomong itu namanya amenore. Nah, dua jenis ini kita udah masuk nih. Salam bisa, bincang sehat. Bersama saya Nabila Karisti, senang sekali pemirsa bisa menjumpai Anda semua ya dalam program kesayangan kita hari ini. Dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang tentunya penting sekali nih untuk para wanita ya khususnya. Karena kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Apalagi sekarang ini juga muncul nih isu kesehatan mengenai PCOS. Mungkin pemirsa di antaranya yang belum tahu ya apa itu PCOS dan bagaimana mewaspadainya, penanganannya juga seperti apa. Tentunya nanti kita akan membahasnya ya secara mendalam di Bincang Sehat hari ini. Tapi pemirsa sebelum itu kita saksikan dulu tayangan video yang satu ini. Istilah PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome saat ini sering muncul di tengah masyarakat. PCOS merupakan penyakit yang terjadi saat sel telur atau ovum tidak berkembang secara normal, sehingga menyebabkan gangguan hormon umumnya terjadi pada perempuan usia produktif. Penderita PCOS cenderung memproduksi hormon androgen, sehingga kerap menimbulkan gangguan siklus saat menstruasi. PCOS penting dideteksi karena dapat mengganggu kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Iya, Anda masih di Bincang Sehat dan hari ini tentunya kita akan membahas ya mengenai PCOS itu apa. Untuk itu saya perkenalkan ya pemirsa, kali ini sudah bersama dengan kita Dr. Arif Ghazali, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta. Dr. Arif, Halo, gimana kabarnya? alhamdulillah baik, Sehat? sehat, luar biasa. Waduh, Terima kasih senang Mbak banget bisa Nabila. ketemu dokter di sini. Wah, sama, saya juga senang. Dan pastinya masyarakat juga pastinya menantikan dokter pembahasan kita mengenai Ya, PCOS di hari ini ya dokter ya. mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Betul, semoga dokter. Amin. Dan mungkin untuk mengawali dokter, Ya, PCOS itu penyakit yang seperti apa ini dokter? PCOS itu sebetulnya kalau itu penyakit yang hanya ada di usia reproduksi buat Oh, perempuan. mhm, Jadi kalau dia sudah menopause ya artinya nggak ada. Kalau misalnya belum reproduksi, belum akil balik artinya tidak ada. oke. PCOS itu sendiri adalah kumpulan sindrom, Hmm, adalah sindrom kumpulan gejala. mhm, Jadi adanya gangguan haid dan tentunya kalau kita USG kita dapatkan adanya gambaran telur yang kecil-kecil. Jadi mhm, namanya kan PCOS Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi mhm, dapatkan kista-kista kecil di hmm, ovarium. Itu mhm, kalau dari gambaran USG. Mungkin nanti lebih lanjutnya kita lihat dari mhm, mhm, perbincangan ini. mhm. Berarti ada yang menyebut kista itu benar untuk PCOS sendiri atau seperti apa nih dok? Sebetulnya tidak. Kista itu adalah artinya ada suatu massa atau eh, yang isinya air gitu. Mhm, Itu kita mhm, bilang kista. Tapi di dalam konteks PCOS ini sebetulnya adalah folikel-folikel telur atau gambaran telur-telur yang kecil mhm, banyak mhm, eh,
memang telur yang dalam proses pematangan bentuknya sama seperti kista. Oke. Ini kita harus bedakan juga dengan kista ovarium yang kita anggap penyakit. Karena yang kita anggap penyakit, jelas ukurannya akan jauh lebih besar, biasa di atas 5 cm. Sedangkan di PCOS, biasanya ukurannya tidak lebih dari 5 mm. Jadi sangat kecil-kecil. Dan ini bukan kista penyakit, cuman akibat adanya telur-telur yang gagal matang. Jadi dia ditumpuk lagi, ada lagi dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga jadilah kumpulan telur-telur yang gagal matang berkumpul, sehingga ya terlihat banyak sekali kista-kista kecil. Baik, tadi juga dokter menyebutkan bahwa PCOS ini kerap diidap untuk wanita yang usia reproduksi ya, dokter. Mungkin bisa disebutkan usianya berapa dokter rentangnya? Kalau rentangnya sih bervariasi ya. PCOS itu bisa dari masa adolescence, dari mulai haid sampai dia menjelang menopause itu bisa. Tetapi PCOS ini bukan berarti suatu penyakit yang sangat umum, karena PCOS ini cuma 10-20% sebetulnya dari total gangguan haid gitu. Kenapa? Karena kalau kita telah lebih lanjut, PCOS itu nggak serta-merta kita lihat gambaran seperti tadi, gangguan haid, ternyata ini adalah suatu PCOS. Gitu. PCOS itu adalah diagnosis per eksklusionam. Per eksklusionam artinya setelah kita buktikan tidak ada gangguan yang lain, baru kita bisa menegakkan kalau ini benar adalah suatu PCOS. Berarti kaitannya erat dong ya dok ya dengan hormonal? Tentunya, PCOS itu ya intinya adalah ketidakseimbangan hormonal. Cuman bedanya jadi ada beberapa level nih dari gangguan hormon. Hormon itu di perempuan diproduksi banyak tempat. Salah satunya dari pusat otak, talamus, lalu di bawahnya hipofisis, lalu di indung telur. Nah, kalau yang masalahnya dari atas, tidak ada hormon dari atas, itu masuk level 1, biasanya kelainan bawaan. Lalu yang kedua, ini artinya produksi hormon yang di otak sama di indung telur sama-sama normal. Yang level 3, ini masalahnya adalah telurnya sudah tidak mampu lagi menghasilkan hormon atau dia sudah mulai turun cadangan telurnya. Yang terakhir ini tipe lain, biasanya berhubungan dengan hyperprolaktin. Nah, PCOS ini yang level 2, artinya produksi hormon yang dari otak sama yang dari indung telur semuanya ada, tapi tidak beraturan. Nah, sebetulnya kalau mau dibilang simple gangguan hormon seperti apa, perempuan itu yang berperan sehari-hari itu ada 2 jenis hormon, namanya estrogen sama progesteron. Estrogen itu adanya sebelum telur matang, sedangkan progesteron adanya setelah telur matang. Tanpa telur matang tidak ada progesteron. Tidak ada telur matang, nggak ada progesteron, nggak ada haid. Jadi kenapa haidnya akan ngaco? Ya karena nggak ada telur matang, sesimpel itu. Gitu. Nah, kalau kita merujuk lagi ke PCOS, kapan kita curiga? Ketika haidnya tidak sesuai kaidah normal. Gitu. Siklusnya tidak normal begitu ya dokter normal. Nah, tidak normalnya seperti apa? Tidak normalnya dia cycle-nya lebih lama dari kaidahnya. Kalau kaidahnya normalnya kan antara 3 sampai 8 hari. Terus panjang siklus 24 sampai 38. Nah, khusus PCOS, kalau mungkin panjangnya bisa normal, tetapi panjang cycle-nya dia biasanya di atas 38 hari. Di atas 38 hari kita sudah masuk ke kategori namanya oligomenore atau haidnya sedikit. Tadi dokter menyebutkan ada beberapa hormon tentunya pada perempuan ya dok ya, dan mungkin ada kaitannya juga nih dengan menstruasi dan menopause. Bisa dijelaskan dokter seperti apa? Oke. Memang di perempuan itu siklusnya sangat dipengaruhi oleh hormon. Cuman hormon pada siklus haid itu adalah suatu proses yang harmonis dan dinamis. Jadi banyak sekali organ yang terlibat. Yang utama itu organ di otak, di situ ada namanya talamus dan hipofisis. Lalu yang berikutnya ovarium sama rahim, tadi mungkin kita singgung sedikit. Nah, bagaimana ini perilaku hormonnya? Nah, kalau dari kapan mulai haidnya, begitu telur aktif, mulai dia dimatangkan, dia mulai haid. Dan ketika telur habis, itu akan menjadi menopause. Nah, interaksinya bagaimana? Jadi, semua interaksi awal itu dimulai dari otak, dari talamus. Ada hormon namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone, di mana dia tuh kerja seperti Morse. Gitu. Dia tuh bisa kasih kode tuh ke bawahnya ke hipofisis, matangkan telur, atau mulai pembentukan ini atau stop gitu. Nah, semuanya itu tuh diatur lagi tuh, dipengaruhi oleh organ sekitarnya
Misalnya orang lagi stres, itu ada namanya rangsangan norepinefrin. Kalau misalnya lagi santai, ada dopamin, itu akan mempengaruhi. Makanya kenapa stres sangat berpengaruh sebetulnya pada perempuan. Betul, betul. Sinyalnya benar, kodenya benar, oke kita mulai dari hormon FSH. Dia mulai tuh mematangkan indung telur. Dari telur yang kecil-kecil, matang, akhirnya matang, besar. Sama proses pematangannya keluar estrogen. Begitu telurnya pecah, ini di pertengahan cycle, kita bilang namanya masa subur. Nah setelah masa subur, cangkangnya ini dia tetap berproduksi menjadi korpus luteum. Dia yang akan menghasilkan yang namanya progesteron. Nah progesteron ini akan mengubah rahim sebagai tempat yang siap untuk ditempati oleh kehamilan. Gitu. Dan karena PCOS mungkin itu bisa Nah, jadi terhambat karena begitu ya dokter ya? PCOS, proses pematangan itu yang terganggu. Gitu. Kenapa? Karena keseimbangan yang tadi nggak terjadi tuh. Jadi dari bawah telur yang mulai matang, dia harusnya ngasih sinyal ke atas. Ada telur mau matang nih, stop dulu gitu. Kalau di PCOS, sinyalnya ngaco. Jadi nggak tahu nih mau matang apa mau enggak. Akhirnya dia ngambil lagi telur yang baru sehingga terjadilah telur yang banyak. Nah proses haid itu sendiri, ketika si progesteron itu sudah habis masa kerjanya, nggak ada kehamilan, dinding rahimnya akan diluruhkan. Karena ada expired date-nya kalau dinding rahim sebagai darah haid yang kita tahu. Jadi darah haid itu bukan darah yang kotor. Gitu. Baik. Itu kira-kira singkatnya lah untuk siklus haid. Tapi sangat lengkap sekali. Saya juga penasaran nih dok, apakah PCOS sendiri juga menyerang pria atau seperti apa sih dok? Kalau dari namanya sendiri PCOS polycystic ovarian ya, artinya ada ovarium. Kalau laki-laki kan nggak punya ovarium. Oke, Gitu, berarti jelas. enggak ya dok ya? Tapi memang ada yang pernah disebut PCOS-like syndrome. Karena kan kita mungkin belum bahas PCOS itu apa aja gitu ya. Oke. Nah, ada kondisi yang mirip nih, di mana kalau laki-laki kan pematangan sel sperma gitu. Ketika dia tidak seimbang, dia menghasilkan gejala-gejala yang serupa. Tapi mungkin lebih kelihatannya di rambut rontok. Gitu. Tapi itu ada ahlinya tersendiri lah gitu. Berbeda intinya dengan ciri-ciri yang Dia akan perempuan. ditimbulkan oleh wanita begitu ya dokter Betul, ya. kira-kira Untuk gitu. studi kasus sendiri perempuan ada berapa banyak sih yang mengidap PCOS? Sebetulnya kalau yang dengan gejala mirip PCOS itu agak banyak, karena kan kunjungan yang paling utama ke poliklinik kami ya adalah gangguan haid. Tapi ketika kita telah lebih lanjut, sebetulnya nggak terlalu banyak yang benar-benar PCOS gitu. Tadi saya bilang per eksklusionam, artinya kita harus buktikan dulu apakah benar ini PCOS atau gangguan yang lain. Contoh yang sering kita dapatkan ternyata masalahnya bukan PCOS, ternyata hiperprolaktin, atau masalah yang lain ternyata dia minum obat-obat yang bisa merangsang hormon gitu. Contoh ada beberapa penyakit lambung, obatnya itu ternyata merangsang hormon gitu. Jadi haidnya terganggu gitu. Atau mungkin ternyata dia stres kerjaan gitu. Jadi ya mungkin dibilang PCOS beneran juga nggak bisa gitu. Jadi memang perlu kelola stres juga begitu ya dokter ya? Ya sebetulnya nanti kalau kita ngomong lebih lanjut PCOS itu ada 4 tipe gitu. Jadi Oke. kita harus Apa aja pastikan tuh, dulu dokter? yang mana. Jadi tipe PCOS yang 70% dari total PCOS itu adalah tipe resisten. Jadi PCOS itu sendiri itu nggak cuma masalah di telur, tapi masalah di secara keseluruhan. Banyakan adalah dari masalah insulin resisten. Itu masalahnya. Mirip-mirip dengan diabetes dong ya? Memang benar prediabetes gitu. Jadi PCOS itu bukan masalah telur saat ini, sebetulnya udah masalah satu di gaya hidup dan ada ancaman kesehatan nanti setelah dia selesai masa reproduksi. Waduh. Jadi kalau saya lebih senang lihat PCOS itu sebetulnya bukan suatu hal yang menakutkan, tapi lebih ke alarm sebetulnya badannya ini masalah. Karena di badan itu proses yang primer itu kan otak dan jantung. Yang sekunder itu kan bangsa pencernaan, masalah keseimbangan cairan. Nah, yang tersier ini kan masalah reproduksi. Ketika yang primer sekunder yang masalah, otomatis kan yang dia ada tanda dong yang keluar nih gitu. Nah, biasanya nih kalau kita perbaiki primer sekundernya harusnya sih terjadi perbaikan. Tapi itu nantilah gitu. Untuk PCOS sendiri yang tadi resisten itu tadi masalah prediabetik. Yang kedua ini PCOS yang hiperandrogen, adrenal. Nah, ini biasanya berkaitan sama stres sama peningkatan hormon adrenalin. Terus yang ketiga ini tipe post pill yang mungkin habis pakai pil KB lalu dia stop, ini kadang-kadang ada rebound. Yang terakhir adalah tipe inflamasi. Nah, sebetulnya inflamasi seperti apa? Inflamasi atau peradangan kronis
gitu. Nah, peradangan kronis ini bisa dari mana? Satu, ini bisa masalah genetik, bisa aja dia ada penyakit yang dia nggak tahu, jadi memang stres secara kronik di badan, sistemik artinya kerasa di seluruh berdampak di seluruh tubuh, itu juga dapat berpengaruh terhadap sistem reproduksi. Misalnya dia punya gangguan pencernaan yang udah lama, otomatis itu kurang lebih akan berpengaruh juga sebetulnya sama masalah kesuburan. Jadi kita nggak bisa bilang telurnya nggak tumbuh, ya udah disuburin aja nanti biar hamil. Nggak seperti itu. Karena intinya pada terapi PCOS kita cuma mau ibu dan bayi sehat dan kualitas bayi yang baik, dan tentunya kalau bisa kualitas generasi ke depan yang lebih sehat dan pinter gitu. Kalau cuma buat hamil aja kan ya susah, karena kadang-kadang kalau kita tidak treat dengan baik, hamilnya juga nggak bagus dan kualitas bayinya juga nggak oke. Iya, betul sih dok. Nanti mungkin kita akan membahas lebih lanjut karena saya juga penasaran kira-kira resikonya seperti apa begitu ya dok ya. Dan kita harus jeda dulu sejenak dokter. Pemirsa, kita jeda dulu setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, Anda masih di Bincang Sehat, masih bersama dengan Dr. Arif Ghazali, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta. Dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Tadi dokter sudah menyebutkan ternyata ada 4 jenis dari PCOS itu sendiri ya dokter ya. Untuk kriterianya sendiri, ini seperti apa sih dok? Dan bagaimana juga cara mendiagnosanya ini dok? Oke, sebetulnya kalau tadi kriteria itu memang bentukannya secara luas, tapi kalau untuk kriteria kapan kita bilang PCOS? Jadi kita harus pastikan dulu nggak ada penyakit lain selain PCOS, baru kita tegakkan. Nah, sebetulnya ada 3 kriteria utama. Satu, adanya gangguan haid. Mungkin tadi kita udah sebut, ada oligomenore atau amenore. Oligomenore artinya panjang cycle haidnya itu di atas 38 hari. Jadi dari haid pertama udah 38 hari kok belum haid lagi, gitu. Atau amenore, amenore sekunder itu artinya 12 minggu tidak ada tanda-tanda haid dan tidak ada tanda-tanda hamil. Kita ngomong itu namanya amenore. Nah, dua jenis ini kita udah masuk nih. Terus yang berikutnya ada gambaran telur ovarium di mana terdapat kista-kista atau telur-telur kecil yang ukurannya 5 mili sampai 1 cm, jumlahnya di atas 12 folikel per indung telur. Di mana biasanya volume dari indung telurnya juga membesar di atas 10 cc. Nah, itu cuma bisa dari pemeriksaan USG transvaginal. Bisa juga USG transabdominal, cuman memang mungkin ketepatannya mungkin agak lebih kurang. Nah, yang ketiga adanya tanda-tanda peningkatan hormon androgen. Kenapa hormon androgen? Karena ketika telur itu gagal matang, kan harus dia menghasilkan estrogen. Nah, kita harus tahu juga estrogen bentuk dasarnya adalah hormon laki-laki. Dia akan dirubah di ovarium sehingga menjadi hormon laki-laki. Tetapi karena antriannya panjang, gagal dia tumbuh, gitu. Makanya yang muncul berikutnya adalah hormon laki-laki. Nah, munculnya seperti apa di perempuan? Satu, bisa tumbuh kayak rambut halus, jerawat, cuman jerawatnya bukan di jidat ya, kadang-kadang di daerah sini. Terus lalu adanya daerah-daerah yang akan lebih gelap gitu ya, seperti di punggung, di leher lebih gelap. Lalu rambut rontok, nah itu bisa. Nah, tetapi untuk lebih tepatnya memang sebaiknya diperiksa laboratorium gitu. Nah, kapan kita bilang PCOS nih untuk diagnosisnya? Sebetulnya 2 dari 3 kriteria itu sudah cukup untuk mendiagnosis PCOS. Nah, tetapi kapan kita harus periksa lab lengkap? Nah, itu tergantung dari kebutuhan. Misalnya dia cuman nggak ada niat untuk hamil saat itu, cuman mempertanyakan kenapa kok haid saya ngaco gitu. Sebetulnya dengan lab sederhana, misalnya kita hanya melihat USG aja itu udah cukup. Tetapi ketika dia ada niat untuk hamil, untuk ini ya mungkin ada beberapa lab yang harus kita cek. Satu, kita akan cek yang namanya, kita bisa cek yang sederhana FSH/LH. Kita harus lihat hormonnya ini rasionya benar nggak. Terus yang kedua, kita juga harus memastikan tidak ada diagnosis lain. Contoh hormon prolaktin
kita lihat, lalu hormon tiroid kita juga harus cek. Nah, terusnya produksi dari telurnya estrogen. Nah, dan yang tidak kalah penting, insulin kita harus cek. Dia ada resisten nggak, ada prediabetik nggak. Kaitan insulin dengan hormonal tadi, mungkin dengan reproduksi begitu ya dok? Itu apa sih dok? Jadi gini, ketika badannya bermasalah, jadi sebetulnya badan ini bermasalah nggak tahu-tahu insulin yang ngaco gitu ya. Jadi pada orang-orang yang metabolismenya lambat, itu pertama dimulai dari leptin resisten. Leptin resisten itu bisa penumpukan lemak lah, di liver, di mana-mana, sehingga mengakibatkan terjadi inflamasi dan insulin resisten. Jadi insulin fungsinya adalah memasukkan energi ke dalam sel. Nah, selnya sel mana sih gini? Kan bukan benda gaib ini. Ini selnya kan otot sebetulnya gitu. Karena yang paling sering kerja kan otot, ya otak kan gitu. Nah, ketika dia gagal untuk melakukan itu, jadi energinya ada, gulanya ada, dia nggak bisa kerja. Dia akan kerja di tempat lain. Dia kerja di telur, sehingga dia menghambat tuh kerjanya FSH yang harusnya dia matengin telur, dia bingung, dibikin bingung tuh di bawah. Jadi harusnya mateng jadi nggak mateng. Makin lagi dalamnya kok nggak mateng-mateng, kita panggil lagi nih telur yang lain. Situasi masih sama, ya itulah akan terjadi terus-menerus. Jadi kita lihat juga nih ada insulin resisten atau enggak. Kenapa? Karena emang 70% dari PCOS ya insulin resisten. Gitu. Di samping itu penyebabnya juga macam-macam. Karena insulin kan hormon. Dia ada prohormonnya, dia juga ada mineral-mineral yang dia harus kerja. Ya sama lah kayak mobilnya keren, tapi kalau nggak ada bannya kan juga nggak kerja. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus lihat. Nah, tentunya semuanya pemeriksaan tergantung dari yang sesuai kebutuhan pasien. Betul. Karena nanti nggak cuma hanya mendiagnosis, bagaimana strategi untuk pendekatannya. Karena ketika kita mengobati PCOS, kita harus ingat kita bukan mengobati telurnya, kita ngobatin orangnya sehingga nanti telurnya bisa berproduksi. Karena ibarat lampu traffic gitu ya. PCOS ini bukan jalannya amblas mobilnya hilang semua. PCOS itu ibarat lampu merah. Bahayanya seperti apa sih dok ketika seorang individu mengidap PCOS? Jadi kalau PCOS itu kan tadi rentan dengan masalah metabolik. Jelas kalau misalnya jangka pendek dulu nih, telurnya nggak matang, otomatis akan ada resiko yang namanya ketidaksuburan, kegagalan kesuburan. Terus yang berikutnya, dari dampaknya hormon yang ditimbulkan, memang PCOS itu biasanya estrogen nggak gampang hadir karena kan gagal dia dibentuk estrogen. Tetapi jangan salah, testosteron, hormon laki-laki yang keluar ke badan, itu di jaringan lemak itu bisa dirubah untuk menjadi estrogen bentuk lain yang tidak ada ikut siklus. Ikut siklus artinya dia paparannya akan ada terus. Nanti dampaknya kemana? Dia akan dampaknya ke organ-organ yang sangat sensitif terhadap estrogen. Apa aja? Ya rahim itu sendiri, indung telur, dinding rahim, beda. Gitu. Jadi nanti jangan nanya kenapa sih kok bisa tumbuh miom, kenapa bisa tumbuh penebalan dinding rahim, ya karena ada yang ngerangsang. Nah biasanya netralisir apa? Progesteron. Progesteron yang nggak ada karena nggak subur, ya artinya kan jalan terus prosesnya. Itu yang jangka pendek. Jangka panjang apa? Tadi masalah metabolisme otomatis masalahnya ke pembuluh darah, ke gula, ya artinya resiko penyakit-penyakit seperti diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, ya nanti tentunya ada. Tapi nanti setelah berapa puluh tahun. Komplikasi begitu ya dokter ya dari PCOS ini sendiri. Betul, jadi saya senang melihat PCOS itu bukan sebagai satu penyakit di telur, tetapi masalah kesehatan secara keseluruhan dari individu ini. Gitu. Ada kaitannya dengan faktor keturunan sendiri nggak? Tadi kan mungkin kita bahas hormon insulin kaitan dengan diabetes juga gitu ya dok ya. Dan diabetes juga ada faktor genetik juga sebetulnya. Apakah PCOS juga serupa dokter? Tentunya ada. Cuman kalau kita lihat lebih lanjut, mungkin nanti kita bahas, genomik ini sebetulnya itu kaitannya banyak sekali. Mungkin nggak secara serta-merta keturunannya ini, anaknya pasti ini, karena kalau faktor keturunan bisa satu dari gaya hidup yang sama juga bisa gitu. Ya, betul. Ibunya orang tuanya hobinya mageran, anaknya mageran, ya cucunya mageran, ya selesai. Atau misalnya minum minuman kemasan yang manis-manis gitu juga ya dok ya? Iya, sebetulnya kayak gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih, yang diturunin apa, kebiasaan apa beneran gennya.
Baik dokter, nanti kita akan membahas juga ya mengenai penanganannya, tapi kita harus lihat dulu tayangan video mengenai pencegahan PCOS yang satu ini. PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome dapat dicegah atau diatasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti usia, tingkat keparahan, dan kondisi kesehatan. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menjaga berat badan ideal dengan rutin berolahraga dan menjaga pola makan sehat. Selain itu, penting mengelola stres dan menjaga pola tidur yang cukup. Asupan suplemen sesuai anjuran dokter juga dapat dilakukan. Ya, baik tadi kita sudah menyaksikan bersama tayangan video mengenai pencegahan PCOS dan pemirsa kita akan lanjutkan kembali untuk membahas mengenai penanganan dari PCOS. Nah, dokter, penanganan dari penyakit PCOS sendiri ini seperti apa nih, dokter? Untuk penanganannya mungkin kita bisa bagi. Pertama dari keluhan utamanya apa? Gitu. Keluhan utamanya misalnya emang dia masalah kesuburan, ya kita tangani kesuburan. Dengan cara apa? Masalahnya ada nggak kesuburan di situ, ada nggak siklus yang normal di situ. Biasanya kita kembalikan dulu tuh ke siklus normal. Nah, tapi tergantung lihat juga nih parameter labnya. Kita lihat juga dari segi usia pasiennya juga. Jadi kalau usianya udah tiris nih, udah 40 ke atas, terusnya hormonnya kadung kacau, mungkin kita butuh teknologi reproduksi berbantu, misalnya inseminasi atau bayi tabung. Tapi kita lihat dulu. Karena kan di PCOS ini kan kita juga akan melihat masalah faktor risiko dari genetik, masalah usia, masalah obesitas lah, masalah fisik yang lain gimana, atau ada masalah apakah ada prediabetik. Nah, sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana kita mengontrol faktor risiko. Gitu. Seperti apa tuh dokter? Contoh kita misalnya ngomong PCOS yang umum kan kita bilang harus kurangi berat badan. Kita harus ngomong namanya gaya hidup gitu. Nah, itu yang paling utama tuh sebetulnya. Karena kan pada akhirnya individu ini yang mau kita obatin, bukan cuma sekedar mau hamil gitu. Kenapa? Karena ketika PCOS itu hamil dengan kondisi diabetes, pembuluh darahnya kacau, otomatis nanti akan ada masalah lain dalam kehamilan, kayak darah tinggi pada kehamilan, sakit gula pada kehamilan, atau bayi kecil sehingga kualitas bayi yang dilahirkan juga nggak bagus. Nah, ini yang paling utama kita selesaikan. Nah, misalnya untuk berat badan, nah khususnya untuk masalah berat badan mungkin saya agak sedikit garis bawah. Kenapa? Karena mungkin yang kita umum berat badan kita lihat indeks massa tubuh gitu. Ternyata kalau setelah kita telah lagi, nah berat badan ini kita nggak bisa pukul rata satu pasien dengan pasien yang lain. Karena dari berat badan pun ini banyak faktornya, ada faktor cairan, faktor lemak, faktor otot. Jadi memang kebetulan di rumah sakit kami kalau pada kasus-kasus seperti ini kita melakukan suatu pengukuran khusus. Kita cek metabolik begitu ya dok? Yes, kita lihatnya dari BCA, dari body composition analysis gitu. Kita lihat fat mass-nya berapa, lean mass-nya berapa, lalu rasionya PBF, percentage body fat. Jadi kita lihat ternyata kalau misalnya percentage body fat-nya di atas 30, ini penelitian dari prof saya ya, Prof. Andon, itu ternyata proses inflamasi di badan ini tinggi, jalan, sehingga bisa mengganggu masalah kesuburan juga, pematangan telur. Nah, yang normal berarti seperti apa tuh dok? Yang normalnya kan antara ini ya 20 sampai 30 gitu. Ternyata kita dapatkan kalau terlalu rendah juga ngaco juga haidnya. Jadi memang harus di pertengahan. Nah, dari sini kita bisa dapat tuh ternyata sebaran lemaknya gimana, sebaran ototnya bagaimana. Di situ strategi kita untuk mengatasinya. Kenapa? Karena untuk diet kita juga harus lihat kebutuhannya seperti apa. Betul. Jadi kadang-kadang pasien nanya, dok, saya kalau PCOS nih harusnya mantang apa nih gitu. Kalau soal mantang sebetulnya yang umum adalah ya
hindari yang makanan glycemic index tinggi. Contohnya tuh, Gitu, Dok? namanya simple sugar gitu. Nah, ini juga agak-agak tricky nih. Heeh. Kadang-kadang yang dalam bentuk liquid itu kan nggak dikunyah. Ini Oh kadang-kadang iya. ini bisa juga beberapa bahan misalnya sama, misalnya nasi biasa berubah jadi nasi goreng, glycemic indexnya juga tinggi. Betul. Terus yang selanjutnya adalah ultra processed food. Gitu. Iya. Nah, cuman lebih jauh lagi, saya udah nggak ngerti tuh. Kenapa? Karena sekarang udah Hidup kita udah bisa serba praktis begitu ya, dokter ya? Nah, kita pemeriksaannya juga harus lebih canggih. Jadi saat ini kita juga mulai pendekatan secara genomik. Kita bisa lihat sebetulnya dari secara genomik si orang ini metabolismenya sebetulnya apa yang dia nggak bisa terima di badan, apa yang sebetulnya dia kurang, apa yang bikin si insulinnya kenapa nggak mau kerja. Gitu. Sebetulnya saat ini sudah mungkin dan kita sudah mulai mengerjakan ini saat ini. Gitu. Tadi mungkin kita membahas yang mengenai overweight begitu ya, dokter ya. Lalu dengan underweight seperti apa tuh, dokter? Sama, karena gini, yang namanya estrogen, progesteron itu bahan bakunya nggak lebih dari kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan benda terlalu bahaya. Jadi itu bahan baku, building bricks dari badan kita. Nah, hormon-hormon itu, hormon seks itu, bahan baku utamanya adalah kolesterol. Jadi intinya bukan bagaimana mengurangi, tapi bagaimana mengontrol. Karena balik lagi, kolesterol itu mungkin begitu kita ngomong kolesterol, pertama kita berhenti makan. Padahal ketika kita mau ngomong kolesterol itu 25% itu dari makanan. 75% itu hanya muter-muter di badan. Jadi bagaimana kita memanage sebetulnya supaya produksinya jadi oke dan tepat guna. Dan artinya juga yang mereka yang memiliki underweight atau bobot badannya kurang mungkin ya, dokter ya, itu mungkin perlu menambah massa otot juga begitu? Ya, kadang-kadang menambah massa otot dan massa lemak juga. Jadi beberapa pasien gambarnya seperti PCOS. Begitu kita ukur ternyata massa lemaknya rendah sekali. Ya kita suruh nasi Padang. Makan enak dulu aja. Nanti balik lagi kok agak gemukan dikit. Tapi case by case kita harus lihat. Gitu. Dari tadi juga dokter sudah menyebutkan bahwa PCOS ini ternyata berpengaruh juga dengan kehamilan begitu ya, dokter ya. Betul. Dan bagaimana caranya agar para perempuan mungkin yang mengidap PCOS ini bisa hamil begitu, dokter? Sebetulnya gini, ketika seseorang perempuan ingin hamil, pasangan mau hamil, mau punya anak. Yang penting dari kasus ini adalah pengenalan diri sendiri. Jadi kalau saya haidnya bener apa enggak? Jadi udah tahu dulu nih haidnya bener enggak? Cycle-nya berapa? 24, 38 enggak? 24 hari atau 38? Lamanya bener enggak? 3 hari sampai 8 hari. Itu dulu. Jadi kalau misalnya ternyata normal, ya bisa tenang. Kenapa? Dengan cycle seperti itu, artinya 90% telurnya subur. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah untuk kesuburan, kita lihat juga dari USG, biasanya rongga rahimnya normal nggak? Saluran telurnya oke nggak? Tapi jangan lupa yang paling penting, suaminya sehat nggak? Oh iya, benih lakinya ada nggak? karena Gitu. kehamilan juga akan terjadi kalau keduanya juga kondisinya baik Kondisinya gitu ya, dokter oke, ya? tempat ketemunya ada, dan tempat bayi tinggalnya juga ada, si rongga rahim. Nah, terkait dengan PCOS, artinya pertama ketika dia dapatkan ketidakseimbangan nih kok, siklusnya ngaco, dirunut lagi dari faktor risikonya. Satu, bagaimana gaya hidup saya. Iya, benar. Gitu. Terkadang gini, orang dietnya terlalu keras, jadi nggak makan, jadi lapar. Apa yang akhirnya terjadi? Yang terjadi di badan adalah metabolisme stres. Metabolisme stres itu kortisol yang naik. Apa yang terjadi? Insulin resisten juga, itu yang terjadi. Iya betul, tadi salah satunya faktor risikonya untuk menghindari atau bisa mengelola stres juga gitu ya, dokter ya? Jadi kalau mengelola stres ya intinya nomor satu, stres itu ya kadang-kadang kita butuh juga karena kita orang kerja. Iya. Tapi stres itu harus diimbangi sama istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan tentunya olahraga yang cukup. Dan olahraga yang cukup akan keluar tuh hormon namanya endorfin, itu yang bisa salah satu yang menetralisir stres. Gitu. Ada terapi khusus nggak untuk mereka, mungkin para perempuan yang merencanakan kehamilan ini, dok? Tergantung dari stage-nya, tergantung dari bentuk PCOS-nya juga, gitu. Kalau yang tipe resisten, ya tentunya kita harus kasih yang namanya obat yang membantu sensitisasi dari insulin, gitu. Itu bisa dibantu. Tentunya untuk perbaikan gaya hidup itu nomor satu ya, baru kita lari ke obat. Betul. Dengan gaya hidup maksud sudah tercapai, siklusnya normal hamil ya kislus.
Tapi misalnya ternyata dengan merubah gaya hidup belum terjadi, kalau mau bisa cek genomik masalah utamanya di mana, atau langsung ke obat-obatan itu bisa. Bisa juga misalnya pada taraf tertentu kita kasih obat penyubur. Penyubur untuk membantu yang tadinya telurnya nih mandek nih nggak matang-matang, kita kasih penyubur biar dia mulai matang. Biasanya itu obat bisa. apa tuh dokter yang dikonsumsi oleh para PCOS ini? Macam-macam, biasanya sih nutrisi ya. Satu nutrisi yang untuk kasih bantuan support kerja buat si telur-telur ini, bisa folic acid, bisa inulin, bisa juga kalsium, vitamin D gitu, tergantung dari temuan saat kita lakukan investigasi gitu. Tapi kalau untuk penyubur kita lihat dulu tergantung dari stage-nya. Kalau misalnya masih ringan kita bisa kasih obat penyubur yang obat minum. Atau misalnya untuk yang lebih lanjut kita bisa kasih obat suntik, tapi balik lagi tetap kita utamakan perbaikan gaya hidup dulu. Untuk tadi kan dokter sudah menyebutkan bahwa ada terapi hormon juga begitu ya dok. Untuk terapi nutrisinya sendiri seperti apa nih dok? Tergantung, kita tergantung. Kita lihat juga tuh, kadang kita cek juga untuk vitamin D-nya gimana. Kenapa? Karena kita tahu juga vitamin D kan salah satu prohormon untuk insulin. Gitu. Tetapi lebih jauh, misalnya mau lebih akurat ya kita periksa genomik. Kalau kita lebih dari genomik kita bisa lihat lebih luas lagi sebetulnya masalah utamanya di mana. Dan kadang-kadang kita bahkan bisa tahu tipe olahraganya apa, jam berapapun kita bisa lihat dari situ. Tadi juga dokter menyebutkan bahwa perlu pola hidup yang sehat juga ya dokternya, dan pastinya juga harus konsultasi kepada dokter-dokter terkait karena ternyata untuk merencanakan proses kehamilan apalagi dengan para individu yang menderita PCOS ini ternyata tidak serta-merta untuk spesialis obgyn juga ya dokternya, melainkan juga dokter dari spesialis lainnya. Ini mungkin seperti apa nih dok? Betul, tergantung tahapannya juga gitu. Untuk gaya hidup biasanya kita tergantung tarafnya ya. Kalau emang biasanya total mager ya kita butuh bantuan. Biasanya kalau di sini kita memang butuh bantuan satu dokter spesialis olahraga. Mereka yang desain ini sebetulnya cocoknya apa nih dari awal tanpa harus merusak metabolismenya. Lalu yang berikutnya spesialis nutrisi, spesialis gizi gitu. Karena jelas ini harus tailored. Karena PCOS ini yang masalah sebenarnya gaya hidup dan mungkin ada beberapa gangguan di genetik. Tapi masalahnya PCOS itu bukan masalah susah hamil. Ini jangka panjang masalahnya sampai ke pasca menopause gitu. Karena resiko kanker dinding rahimnya juga tinggi gitu pada PCOS. Jadi PCOS ini alarm begitu ya tadi? Alarm gitu. Jadi jangan obatin telurnya, obatin orangnya. Lalu pada taraf tertentu jika sudah positif ternyata udah ada prediabetes, sudah diabetes atau bahkan darah tinggi, jelas ini harus kerjasama dengan dokter penyakit dalam atau dokter ahli kardiovaskuler, dokter jantung. Apalagi terjadi komplikasi saat kehamilan, terjadi darah tinggi pada kehamilan, otomatis ini harus berupa suatu teamwork. Kenapa? Karena pada akhirnya salah satu chart kesehatan negara adalah angka kesehatan dan kematian ibu dan bayi gitu. Itu kan salah satu ini indikator kesehatan suatu negara, itu yang penting. Gitu. Artinya untuk PCOS ini berarti bisa disembuhkan nggak sih dok? PCOS bisa dikontrol. Bisa dikontrol ya dokter? Bisa dikontrol dengan cara pengenalan. Pengenalan diri dulu, masalahnya di mana. Kita harus lihat nih sebagai dokter, risk factor apa sebetulnya jadi penentu utama di pasien itu. Di situ kita mulai masuk. Kalau cuma kasih penyubur itu suatu hal yang nggak susah ya, karena tinggal diresepkan. Tapi kita harus mengenali dulu nih pasiennya bagaimana, masuknya dari mana, karena nggak berhenti di situ, gitu masalahnya. Mungkin kita balik lagi ke terapi hormon dokter. Untuk terapi hormon kepada individu yang pramenopause ini seperti apa sih dokter? Kalau pramenopause sebetulnya nggak terlalu masalah ya, kecuali ini PCOS dia masuk ke pramenopause. Nah uniknya pada PCOS yang masuk pramenopause, dia akan berlaku layaknya kayak perempuan usia subur yang normal. Karena kan cadangan telurnya udah sedikit, jadi udah nggak rebutan lagi tuh telur yang tadinya rebutan mau subur, dia bisa subur dengan normal. Kadang-kadang di usia premenopause malah mereka hamil secara spontan. Gitu. Tapi untuk kehamilannya sendiri berisiko nggak nih dokter?
Terkait karena usia kadang-kadang udah di atas Oke. 35 ya otomatis itu jadi kehamilan risiko tinggi Iya, gitu. iya. Kita tahu memang ada risiko adanya kelainan bawaan, cuman yang penting dengan teknologi saat ini screening bisa dilakukan lebih awal harusnya sih asal kita aware harusnya tidak masalah. Tapi balik lagi mereka siap hamil dalam usia tua nggak gitu. Oke, baik. Ah, Karena ah. itu berpengaruh juga ke kehidupan selanjutnya begitu ya, Dokter Iya, ya? nanti kan kalau anaknya wisuda dikira dianterin neneknya. Gitu. Baik, Dokter. Terima kasih Ah, ah. banyak, Dokter. Oke, Penjelasannya sama-sama. sangat-sangat kami butuhkan ya, terutama untuk para perempuan, apalagi untuk masyarakat di rumah juga yang mungkin menderita PCOS juga nih, Dokter. Karena mereka Ya, ternyata sudah mendengar bahwa PCOS ini bisa dikendalikan begitu ya, Dokter bisa ya? dikendalikan. Iya, dan pastinya juga bisa membuat para perempuan juga mungkin yang ingin merencanakan kehamilan juga bisa sebetulnya ya, Dokter ya. Bisa. Baik, terima kasih banyak Dokter Oke, Arif sama-sama. Ghazali, dan demikian juga pemirsa Bincang Sehat hari ini. Usai sampai di sini, jangan lupa untuk menyaksikan Bincang Sehat di episode lainnya hanya di antaranews.com dan juga kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa di Bincang Sehat berikutnya. Terima kasih.